Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan amal-amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah kegembiraan yang diberikan oleh seseorang kepada seorang muslim. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, aw yaksifu anhu kurbatan, atau menyingkap kesulitannya, maksudnya menghilangkan kesulitannya. Aw yaqdi anhu dainan, atau melunasi hutangnya, membayar hutangnya. Aw tadrudu anhu ju'an, atau menghilangkan laparnya, menghilangkan rasa lapar, ya. Maksudnya adalah dengan memberinya makan. Wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadhil masjid, yakni Masjidil Madinah syahra, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berjalan bersama saudaraku, ya, untuk menghilangkan, untuk keperluannya, hajatnya, itu adalah lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, maksudnya di Masjid Nabawi di Madinah selama 1 bulan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam hadis yang mulia ini ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia menanyakan 2 perkara yang sangat penting, ya. Yang pertama adalah laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua adalah amal-amal apa saja yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu laki-laki tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa manusia yang paling dicintai Allah. Dia ingin, ya, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia ingin mengerjakan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya orang tadi itu memiliki kemauan yang sangat besar untuk menjadi orang yang dicintai Allah dan memiliki kemauan yang sangat tinggi untuk beramal dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka
yang paling bermanfaat bagi manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa manusia itu berbeda-beda di dalam mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, tetapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Semakin banyak manfaat seorang hamba bagi saudara-saudaranya, maka akan semakin bertambah pula kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali seorang itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka Allah semakin mencintainya. Semakin bertambah manfaatnya kepada orang lain, semakin besar kecintaan Allah kepadanya. Begitu pula sebaliknya, setiap kali kemanfaatan hamba itu berkurang bagi saudaranya yang muslim tadi itu, setiap kali itu pula kecintaan Allah kepadanya berkurang. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya Allah itu mencintai orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, ahabbun nas ilallahi taala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini adalah tidak terbatas kepada manfaat yang berupa materi saja. Jadi memberikan manfaat itu bukan hanya berupa materi, benda, uang, pakaian dan lain sebagainya, tetapi lebih luas lagi, ya. Bagaimana kita ketahui permasalahan manusia ini banyak, ya. Ya memang ada yang membutuhkan mungkin pertolongan berupa harta, ada yang membutuhkan pertolongan berupa makanan, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini adalah manfaat kepada manusia dalam arti yang luas, ya, mencakup juga manfaat apa? Ilmu. Jadi kalau orang mempunyai ilmu, ya, maka dia bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Makanya rugi kalau ada orang yang memiliki ilmu kemudian dia tidak mau menyampaikan, tidak mau mengajarkan kepada manusia, ya. Maka kata Ibnu Rajab, ya, Al-Hambali itu mengatakan siapa yang ingin pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia, hendaklah dia mengajarkan ilmu atau menyebarkannya, ya, itu kata beliau, ya. Dan memang ilmu yang bermanfaat ini adalah termasuk apa? Di antara yang pahalanya akan terus mengalir kepada manusia, ya, ketika dia sudah meninggal dunia. Kemudian juga manfaat dalam bentuk nasihat misalkan, ya. Misalkan seseorang ini memang membutuhkan nasihat, membutuhkan arahan, maka dia berusaha untuk memberikan nasihat-nasihatnya, pendapatnya, ya, supaya orang ini berada di dalam kebaikan, ya. Kemudian manfaat berupa apa misalkan? Kalau dia ini memiliki kedudukan, pangkat, jabatan, ya, hendaklah kedudukan, pangkat dan jabatannya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan manusia, ya. Maka setiap kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, ya, sama muslim, ya. Kita bisa memberikan manfaat, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan petunjuk, ya, kepada orang tadi itu, ya, tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim, ya.
amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah kegembiraan yang seseorang berikan kepada seorang muslim, ya. Jadi amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah kegembiraan yang diberikan oleh seseorang kepada seorang muslim. Artinya apa? Menyenangkan orang yang lain, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang lain. Inilah amal yang paling dicintai oleh Allah, menyenangkan orang, membahagiakan orang, ya. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, sururun yudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang diberikan kepada seorang muslim, ya. Dan hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda sesuai dengan kondisi, ya, dan orangnya, ya. Boleh jadi kegembiraan di dalam hati seorang muslim itu terwujud dengan cara saudaranya itu meminta kepadanya, ya. Dia meminta sesuatu, kemudian dia memenuhi permintaannya, menyenangkan, ya. Atau meminta berupa nasihat, bimbingan, arahan, ya, pengajaran dan lain sebagainya, ya. Boleh juga menyenangkan orang itu, menggembirakan orang dengan menziarahinya, mengunjungi, ya. Jadi temannya atau sahabatnya atau saudaranya itu dijenguk, dikunjungi. Nah, itu akan menyenangkan apa? Saudaranya tadi itu, ya. Jadi tidak harus memberikan sesuatu berupa materi, ya. Kadang seseorang itu senang kalau dia itu diendangi, apa ya? Dijenguk, ya, diziarahi, ya. Ada yang senang kalau dia itu kesalahannya diluruskan, ya. Atau orang Jawa dituturi, ya, diberikan nasihat. Boleh juga dengan cara dia memberikan hadiah kepadanya, dan boleh dengan segala sesuatu yang bisa menyenangkan perasaannya. Jadi prinsipnya di situ adalah amal yang paling dicintai Allah, memasukkan kegembiraan kepada seorang muslim, ya. Disenangkan, dibahagiakan dia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang dimasukkan kepada, yang diberikan kepada seorang muslim. Maka bisa difahami kalau Allah mencintai kepada seseorang yang menggembirakan saudaranya, maka kebalikannya, Allah itu marah kepada orang yang memberikan kesulitan, menimpakan kesusahan-kesusahan kepada saudaranya, ya. Jadi kalau menyenangkan orang itu dicintai Allah, mempersulit orang, menyusahkan orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu nanti akan kembali kepada kita, ya. Kalau kita suka memudahkan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita suka mempersulit urusan orang, Allah akan persulit urusan kita, ya. Jadi balasan itu sesuai dengan jenis amalnya, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan kewajiban, ya, atas setiap muslim agar mereka itu beramal dengan cara memberikan rasa gembira kepada saudaranya sama muslim, ya. Dan betul-betul dia berhati-hati, jangan sampai, ya, kita itu menimpahkan kesedihan kepada orang lain. Jangan sampai kita menimpahkan kesulitan kepada orang lain atau kesusahan, ya. Nah, itu ajaran di dalam Islam ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan orang, menyenangkan.